Itu lagi kadang-kadang kalau misalnya lebaran pertama gitu ya mudik tuh ibu-ibu suka banget pakai gelang yang segini kok. Iya benar. Gitu. Ibu-ibu buset dari jauh kayak Blok M. Astagfirullahaladzim. Masih mau sholat lagi, masih mau sholat. Iya pas dia Allahu Akbar kerincing gitu loh. Ketemu lagi di Talkpot, Cura Insomnia, Jegel, Echa, Demon and Brand. Udah mulai habis. Kita lagi lebaran guys, ini tayang tanggal 10 ya, pas lagi lebaran-lebarannya ya. Kita segenap keluarga Talkpot mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran pertama nih sama dia nih. Iya, lebaran pertama. Lalu belum ya? Riz, aku minta mantap dulu. Minta maaf, minta mantap, minta maaf. Yuk. Disembah. Pak, minal aidin wal faizin ya Pak. Malah disembah. Aku juga mau berpelukan. Sana. Aku belum minta maaf. Maaf ya. Dosa lu sama gua. Maaf ya suka bikin kamu marah. Iya. Surya. Ini lebaran pertama kita bersama Echa, guys. Gimana kamu lebaran pertama sama di Talkpot? Happy? Makasih banyak. Kamu mudik nggak sih? Mudik ke Malang. Ke Malang? Biasanya ke Kertosolan tapi udah meninggal semua mbahku. Jadi udah nggak ada lagi yang dijenguk. Ya tinggal bilang aja Mbah udah nggak ada. Nggak usah dijelasin udah meninggal. Mbah gua juga udah meninggal. Kalau lebaran biasa kalian ngapain sih? Ada kayak tradisi gitu nggak? Kayak kasih THR apa gitu kasih Bang? THR. Ya sih setelah kerja kali ya. Ya itu urusan bini gua lah, gua nggak mau tahu masalah THR-THR-an Bener, di amplop-amplopin kecil-kecil. Ribet ya uang-uang baru gitu. Ya sama capek story-storyin hampers dari teman-teman kan. Ya capek itu. Ya Bapak ada momen ini nggak lebaran yang tidak terlupakan? Lebaran tidak terlupakan. Nggak ada. Nggak ada ya? Biasa aja gua lebaran gua. Lebaran gua tuh pasti pagi-pagi sholat id. Habis sholat id. Makan lontong. Nunggu bapak gua pulang karena bapak gua pulang paling terakhir kan. Oh iya dia ini kan ngurusin masjid-masjid dulu kan. Iya, baru bapak gua pulang, baru sungkeman, lebaran, baru makan lontong, baru nerima tamu. Aku hampir nggak lebaran hampir aja ada kejadian aku nggak ikut lebaran. Kenapa? Karena aku malam-malam tuh bagi zakat kan. Bagi zakat fitrah. Dulu zaman termanya masjid. Ya. Bagi zakat fitrah di sana bisa sampai jam 2, jam 3 pagi, Pak. Kenapa emang? Karena mungkin belum kekumpul. Oke. Sama ya? Nah, aku ngetok pintu, ada orang ngasih kelewang begini. Hah? Kenapa? Ya kiranya siapa gitu, jam 3 subuh. Padahal mau ngasih zakat fitrah. Ngasih zakat. Kasian amat. Coba kalau misalnya dia nggak lihat, set kebagi 2 kan aku jadi. Iya, kebelah tuh. Banget itu. By the way, kita nggak akan ngobrol bertiga doang nih guys. Yoi, guys. Kita ngobrol sama ini salah satu narasumber kita yang dia ustadz. Yoi. Tapi digemari ibu-ibu maupun remaja wanita. Benar sekali. Jadi dia Koko Dennis Lee. Udah nggak apa-apa. Pakai aja kan, nggak apa-apa tahu. Biar lebih sopan. Alhamdulillah. Sehat oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih diizinin Mirip ini ya, sehat. siapa yang main di Vincenzo? Siapa? Ustaz? Vincenzo. Siapa? Vincenzo. Siapa namanya? Netflix itu. Iya, siapa? Sung Joong Ki. Sun Joong Ki, ya. Nggak tahu lah gua siapa itu. Mirip ya guys? Nggak enak lah, respect. Iya, respect. Nggak enak deh. Sepatu. Gimana? Masa kita tidak mencontohkan yang baik, Bang? Ntar ya, Pak ya. Ntar ya. Ngobrol dulu aja. Makanya beli yang edisi gini, bro. Bro. Oh iya, dia bisa di belakang itu. Iya. Iya benar. Ribet sih. Alhamdulillah. Ustadz, Iya. kalau lebaran mudik juga?
Iya, kadang ke tempatnya Teh Yunda, kadang ke tempatnya orang tua ada. Ganti-gantian weh. Iya, gantian. Oh, oke. Ustadz berarti tahun ini mudiknya ke Sumatera ya katanya Ustadz? Insya Allah kita udah ngobrol tadi. Sumatera mana? Istrinya Pematang dari Sumatera Siantar. Utara. Pematang Siantar tuh. Siantar. 3 jam dari Medan. Dari Medan. 3 jam dari Medan. Arah mau Iya. ke Danau Toba, Pak. Oh, Iya. Danau Toba, tahu. Si Gua paling pernah lo ke tahu. Danau Toba bagus gak sih? Lah yang itu syuting Iya, Pariban. Gua nggak ikut ke Danau Tobanya. Oh iya Jakarta doang ya Bapak Oh, ya? Jakarta Oh doang. iya benar. Bagus. By the way, tradisi mudik itu cuma ada di Indonesia apa di negara lain juga ada sih, Tat? Kayaknya ada, di Cina juga ada, Cina mudik kan ya? tapi pas lagi Imlek. Oh iya, pas lagi Imlek. Cuman Iya, pas jadi- hari raya tuh mudik. Kalau di Indonesia pas Idul Fitri memang lagi Nah, paling ramai. keresahan gua adalah Heeh. mudik itu kadang-kadang ternodai dengan niat pamer. Ah, ini Lebaran tuh kadang-kadang ada kesenggol dikit, kotor dikit gara-gara gua mah pengen pulang, pengen ngebuktiin sama orang-orang kampung gua di Jakarta berhasil. Iya, Oh, iya. gitu. Sebenarnya kan esensi mudik bukan itu ya? Iya. Kok? Definisi berhasilnya juga kudu dilurusin ya. Kalau berhasil sekedar punya duit, punya mobil, masuk TV, ya berhasil yang asli kan kalau udah nyampe ke surganya Allah. Itu dia. Masya Allah. Nah, kalau sekedar cuma punya itu semua ya koruptor juga udah pada kaya, tapi gak pada selamat. Ya. Iya benar. Iya, Nggak benar. Iya, Iya benar. benar. Itu lagi kadang-kadang kalau misalnya Lebaran pertama gitu ya mudik Iya. tuh, ibu-ibu suka banget pakai gelang yang segini Pak. Iya, benar. Mas gitu. Ibu-ibu buset dari jauh kayak Blok M. Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Iya, masih Astagfirullahaladzim. masih mau sholat lagi, masih mau sholat Iya, pas dia Allahu Akbar kerincing gitu loh, Ustaz loh. Kayak mana lah ini, Uy? Takbirnya 7 kali lagi. Gimana lah ini, Uy, katanya. Rancang-rancang kerincing-kerincing. Iya, iya. Ya, Ustadz. kenapa kayak kesel gitu? Bukan nggak kesel Ustaz, cuman Ustadz, kalau Iya. misalkan pulang tuh maaf-maafan gitu kan. Tapi kalau Iya. misalnya nggak punya uang buat pulang gimana? Minta maaf online dapat ini nggak? Apa? Ya berkah makanya online. kita bicara silaturahmi kalau secara bahasa kan kalau dari bahasa Arab silah itu menyambung. Rahim bisa diartikan kasih sayang. Jadi menyambung kasih sayang ya sederhananya seperti itu. Walaupun di Indonesia jadi kayak udah jadi kata serapan sendiri ya. Tapi perlu diketahui juga sejatinya silaturahmi yang asli di dalam Islam itu bukan kita nyambung kebaikan kepada orang yang udah baik ke kita. Justru nyambung kebaikan kepada dia yang justru udah memutuskan tali silaturahmi ke kita. Entah dia mungkin pernah ya ada selek atau apa. Ya. Ya justru gitu lah silaturahmi yang asli. Ya, kalau misalnya cuma sekedar baiknya berbuat kepada orang yang baik ke kita juga, itu mah normal. Yang lebih repot lagi apalagi kalau buat sekedar ya apa yang didapat pamer gitu doang. Surga kita bukan di mulut orang lagian. Lagian kalau misalkan emang pengakuan. Pengakuan tuh repot ya Insya Allah. Kayak kalau misalnya beli jam tangan, ada jam tangan 5 miliar sama 50.000. Kalau beli mobil mahal saya ngerti. Karena yang mahal biasanya larinya lebih kencang daripada yang murah. Di jam tangan 5 miliar emang muternya lebih cepat daripada yang murah. Enggak juga. Enggak juga. tapi Iya kan juga. bisa gini. Segini. Oh gitu. Iya benar. Akhirnya orang cuman keren. Iya. Bantuin nyicil enggak? Enggak. Kecuali setelah muji, wih keren, nih 1 juta nambahin cicilan. Nah itu kan agak beda. Sama kayak cewek-cewek bikin story yang pakai bumerang tapi gini nggak sih? Tasnya dilihatin. Tasnya bener. Iya. Nah, sama gini Ustaz nih. Tasnya di depan pun. Atau yang dicerin biar Iya. mau banyak kelihatan. Iya, Louis Vuitton suka isi itu. Suka sih bener. Pantasnya IKEA kadang-kadang lah kalah. Udahlah, capek lah. Kalau Pokoknya mengejar itu lama-lama capek juga ya, Tat, ya? Karena capek pegel. setelah lu diakuin oke, kan lu pengen pengakuan Iya. yang bahwa lu oke, bahwa lu Iya. keren, bahwa lu kaya lah gitu. Iya. Setelah diakui karena rasa itu kan cuman sementara doang. Kan? Sebentar doang, orang penasaran doang. Kayak orang pengen kaya karena belum pernah kaya. Orang pengen terkenal ya mungkin belum pernah rasain terkenal. Setelah udah pada terkenal apakah langsung bahagia sampai mati tanpa ada penderitaan? Enggak. Ya pasti masih punya ini sendiri, ada Tapi masalah justru baru. ada orang yang cari euforianya gitu gak sih? Kayak habis kayak dipuji dia jadi kayak looking for more gitu. Biar kayak terus dipuji iya. gitu. Pengen dipuji lagi gitu. Tapi ya capek kalau makanya kan kalau memang bahagia tuh harus dengan pujian mulut orang dulu kan capek banget. Maha adilnya Allah bisa bahagia tuh ada orang yang meskipun gak pernah dipuji orang. Tapi kalau misalkan harus dari mulut orang ya ada orang pengen kelihatan selalu langsing tiap kali foto tahan nafas kan pegel banget. Tahu-tahu begitu dilihat
Wajah saya kenapa biru sendiri? Kenapa gitu Iya, ya? lama-lama Kenapa gitu mukanya ya? hijau. Udah belum fotonya. Mana di timer lagi? Timernya 10 detik lagi. Iya, timer. Ibu minta selfie, timernya 10 detik, mana dia lagi buru-buru. Aduh, maaf Nah, kelepasan. itu disclaimer. Iya, disclaimer. Mama. Alhamdulillah. Berarti Jadi ya, esensinya bukan itu ya? Bukan Nah, kalau itu. ngomongin masalah kata orang-orang kan banyak banget tuh seliweran. Biasanya broadcast message atau Iya. di WhatsApp, bersihkan hati, Ada. apa segala macam. Nah, esensi asli sebenarnya dari bersihkan hati dan bersihkan diri itu kayak gimana di Idul Fitri itu? Iya, Ustaz. Kan baru jadi bersihnya sejatinya ketika dia dapat esensi Ramadan ya justru. Dia bulan penuh ampunan, di Ramadannya juga bukannya sibuk ngelakuin sesuatu yang manfaat apalagi jadi dosa, dia sibuk minta ampunan. Ya iya, bisa kembali diampuni segala dosanya, itu benar. Kembali Fitri Tapi itu kan sebetulnya kalau kata balik lagi secara bahasa, Fitri di dalam Idul Fitri itu dari kata aftoro yang artinya berbuka. oh gitu. Kalau yang berarti suci kan fitroh, belakangnya ada ta'mar butohnya Iya, lagi. iya, iya. Ya, jadi sebetulnya beda arti. Jadi suka diartikan kembali suci. Ya mungkin ya belum ini secara bahasanya memang kurang tepat. Tapi ya memang bisa kembali suci kalau tadi tobat nasuha di Ramadannya. Jadi jangan salah fokus lah. Iya. Kan yang Ramadannya berhasil bukan yang pas mudiknya dikagumi orang, tapi yang setelah Ramadan diampuni Allah. Masya Allah. Gitu aja. Tat, tapi momen ini juga dari mana awal mulai? Maksudnya bagi-bagi THR Iya. gitu. Kadang-kadang kita ngerasa kayak aduh jadi beban nih gitu ngelihat sepupu-sepupu yang sebaya ngasih terus kita kayak masa aku nggak ngasih sih gitu. Ada gitu-gitunya, Stat. Takut jadi omongan. Takut jadi omongan. Sian pi omongan teh nih. Hah? Memang- Maaf lu gak ngerti ya? Gua berdua, maaf. Gitu Tat. Gitunya. Gitu weh. Iya, Cena. Iya ya. Jadi dalam Islam tuh masih ada iri yang dibolehin. Iri kepada orang yang diberikan ilmu agama lalu dia belajar, mengamalkan dan mengajarkannya. Sama orang yang dikasih harta terus hartanya jadi kebaikan. Memang kalau misalkan kita irinya gara-gara ya Allah aku juga pengen sedekah, iri pengen bisa sedekah. Itu masih lebih baik daripada ya Allah aku nanti kalau nggak ngasih diomongin nih. Ya kan balik lagi mulut orang lagi. Iya. Jadi ini tuh mikirin apa sih? Jadi Perspektifnya aja berarti. Iya, tinggal perspektifnya aja. Jadi kalau misalkan, ya Allah aku iri nih dengan sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Meninggalnya ada sebagian sejarah menuliskan ketika wafat uangnya tinggal 6.212 triliun. Kan tinggal Iya. ya. Yang korupsi aja nggak segitu ya. Iya bener, dihisap tahu. Iya. Hisapnya luar biasa. Semua harta-harta kita tuh dihisap, nanti dipertanyakan ini harta dipakai buat apa, di kebaikan apa. Iya tidak? Bahkan yang jawab nanti bukan mulut kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65 ya. Nanti mulut kita ditutup, yang jawab tangan. Kamu dipakai apa aja, kaki dipakai apa aja. Tapi sahabat juga pada tahu tentang hal itu, nggak langsung jadi ya udah saya mau miskin aja. Enggak, tambah kaya. Karena semuanya boleh asal jadi kebaikan. Populer boleh nggak? Boleh, asal Ngapain? digunain buat Ngapain, jadi alat Om? kenalin Allah. Ngapain Om? Ntar ngomong yang baik-baik aja. Gak bisa bohong dia ya. Tadi ngomong yang baik-baik aja. Aku nggak tinggal diam katanya. Tapi kayak misalkan kendaraan, waktu itu saya Iya. pernah ngobrol juga sama Ustadz Alfi. Kendaraan kita Iya. yang kita koleksi sekian banyak gitu. Iya. Motor kita banyak, mobil kita banyak, nanti itu dipertanyakan itu buat apa? Buat apa? Kalau ya? harta ditanyanya dua, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Dan akan tetap aman selagi dipakainya untuk kebaikan. Buat Jadi, bekerja kan iya. kebaikan, Tat. Iya, buat kerjanya ntar ditanya emang kerjanya buat apa? Ya nafkahin anak istri, ya juga udah jadi kebaikan juga. Ya aku belum Jadi- punya anak istri. Ya nanti kalau udah Suami punya anak mungkin istri. maksudnya. Iya nanti. Enggak gitu. Ambil perspektifnya dari lu punya apa, Iya. sudahkah harta-harta lu itu dipakai buat kebaikan apa belum? Nah, iya. Kalau cuman buat flexing doang ya. Belum lagi. Kalau untuk cuman nonton Bruno misalnya. Abang aja aku transfer 1 juta ya. Apa? Aku transfer 1 juta ya. Banyak yang lebih membutuhkan deh. Lu terlihat membutuhkan apa gimana? Iya ya. Semadesu itu aku yang kelihatannya. Kan abang biasa minta 500. Oh gitu? Ya apa sih ini bocah tuh? Tahu ini dia duluan nih Pak. Aku mau tanya Perhatian buat Ya, silakan. Andre Taulani, mobil Anda banyak sekali nanti bakal dihisap. Camkan itu baik-baik Andre Taulani. Aku mau nanya sama Ustadz. Ya. Ya. Kan kalau lebaran tuh kan rame banget. Kalau misalnya introvert gitu gimana ya? Terus habis itu tante-tante biasa kayak cerit gitu kan. Kamu gendutan ya, udah punya pacar belum?
terakhir tante gue ngomong gitu, gue pukul mulut. Jangan dong. Jangan dong. Oke. Jangan dong. Iya, maaf. Itu Ya. gimana nanti kita jadinya kayak sebel gitu kan jadi dosa lagi, marah lagi. Jadi dalam Islam mah yang rugi bukan yang dizolimi lah, yang menzolimi kan. Oh. Jadi kalau kita dijahatin orang kan sejatinya dia lagi transfer pahala ke kita. Kalau pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Ah udahlah, mulut orang mah biarin aja. Kita dikatain monyong, mulut kita nggak langsung mancung. Gini. Iya. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir. Karena kalau sambil nggak susah. Susah. Iya. Susah, iya. Dipuji juga nggak langsung, ih kamu awet muda, nggak langsung umur di KTP berkurang, kayak gitu. Jadi udahlah, sudut pandangnya diganti. Nah, Kayak misalkan kita cinta sama orang nih kan, kalau selagi yang dia bahagia bersamaku, nyebut baik tentangku, udah cukup. Mau orang lain mau ngomong apa, nggak peduli. Ya udah, ini kita keallahin aja. Yang penting di hadapan Allah aku baik, bukan di hadapan makhluk baik. Ya udah. Padahal aku pengen balas kayak gini, dia bilang kamu gendutan. Iya kan aku tiruin tante. Astaga naga. Jangan. Yang kurang zolim, selengkat tante lu. Lu ambil sepatu bola, lu injek kakinya Aduh, gitu. aduh, sakit sekali loh. Yang full besi lah gitu. Yang full besi benar. Ya, Jadi ya udahlah, biarin lah. Anggap Kalau- aja itu mah investasi. Investasi, Transferan pahala lah. Nah, satu lagi nih, Tat. Iya. Orang minta maaf lewat broadcast WhatsApp. Namanya lupa diganti lagi. Nama nggak pakai nama dia, justru Ya. broadcast aja. Benar. Kalau yang kayak gitu-gitu sumpah nih gua nggak maafin. Lu kayak gak niat. Iya. Iya sih. Kalau zaman BBM dulu teksnya warna biru apa warna ungu dulu? Iya, mohon maaf lahir batin gambar masjid. Hahaha. Benar. Ya kan harus tulus ya minta maaf. Ya mudah-mudahan gak broadcast lagi setelah nonton ini. Iya. Iyalah, jangan lah. Makanya gua nggak pernah balas kalau yang gitu-gitu. Ya. Mohon maaf dia di grup mungkin kalau grupnya kecil kayak cuman Berapa berapa orang, orang gitu iya, bisa kali sambil sekalian, disebutin iya. namanya atu-atu jadi menunjukkan ketulusan lo emang mau minta maaf. Benar sekali. Iya. Jadi Stat, udahlah. Tapi Stat, kalau Iya. misalnya kan rame nih biasa, Ya, kumpul keluarga. kumpul Ya. keluarga. Terus Stat, ada momen di mana Lebaran itu malah jadi ajangnya saling ini loh, saling Pamer. bukan saling pamer, saling Membandingkan. iya membandingkan dan ngungkit kesalahan-kesalahan yang lalu gitu. Kadang satu sisi gini Stat, satu sisi mungkin oke biar clear di situ. Tapi di sisi lain abis dari situ tuh jadi kayak renggang gara-gara Lebaran Iya. ini. Aku tuh hampir rata-rata kayak abis Lebaran tuh ketika semua pulang ada aja cerita baru. Oh gitu. Dia Oke. masih inget waktu dulu dia narik lu pakai ojek gitu Ah ya. gitu mungkin kali ya gitu. Ya makanya kan harusnya tadi saling memaafkan itu ya kenapa harus tunggu lebaran dulu kan. Harusnya makan sesegera mungkin. Kapan waktu terbaik untuk minta maaf teh aslinya teh segera setelah habis bikin salah. Kalau nunggu lebaran dulu kan yang janjiin kita masih ada umur juga siapa juga kan. Ya akhirnya ya silakan lah. Pokoknya kita datang ke sana niatnya yang penting jadi amal. Mau nanti orang mau julitin lagi, ada yang gak maafin juga. Ya yang rugi kan mereka. Kitanya makannya udahlah dinilai Allah aja. Sesegera mungkin. Siapa ya? Aduh biung. Maaf ya Cak, maaf ya. Iya, Maaf ya. langsung minta maaf ya. Maaf ya bang. Gak usah bikin dosa baru dulu. Salah konsep. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau misalnya orang minta maaf tuh aku masih susah maafkan gitu gimana ya? Masih kesel gitu. Masih berproses. Anjay lirikannya. Serem banget. Ya balik lagi kayak tadi lah. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Tinggal ganti sudut pandang selesai. Bukan di sudut Contoh. pandang. Astagfirullahaladzim Bukan gitu. beda. Perspektifnya. Iya. Ya kalau kayak orang nggak suka olahraga disuruh main bola pasti tersiksa. Tapi kalau hobi mau berapa jam juga jadi kan. Nah balik lagi kalau misalkan yang udah dia kejar adalah ya Allahnya. Orang mau ngapain kayak gimana ya Allah. Gimana caranya sih 7 miliar manusia seplanet bumi cinta semua kan nggak mungkin. Lebih mudah bikin satu pihak cinta yaitu Allah. Tapi kalau Allah udah suka tinggal dibulak-balikan hati siapapun yang urusan sama kita. Jadi baik sama kita. Ya udah. Makanya kalau belum sulit maafin. Anggap aja bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa kehapus. Gara-gara mungkin ya sholat lupa rakaat melulu. Istighfar jarang. Tahu-tahu dikasih fasilitas. Ya dia nyakitin. Kan lumayan. Iya. Kitanya aja kali belum pengen surga, makanya susah maafin. Tapi mencapai titik zen itu tuh susah tau Tan. Iya. Ya berproses memang. Proses ya tapi ya? Iya. Orang Pak. bisa karena biasa ya? Jadi ketika ada orang yang biasa, tadinya suka banget makan nasi goreng misalkan.
Dan kalau dia makan nasi goreng yang selama setahun penuh sehari 3 kali kan bosan. Ya. Iya. Nanti ketika akhirnya ada orang pertama ngucap sesuatu sakit, itu orang ngucap tiap hari selama setahun lama-lama bosan juga, mati rasa. Makanya ketika akhirnya ada orang katanya hijrah gitu. Kenapa saya setelah hijrah makin diuji, setelah tobat makin diuji. Itu kayak lagi amplop, dicabutin dulu semua perangkonya biar lepas dulu semua kemelekatan. Sampai nanti dia kehilangan apapun yang untuk bisa menyakiti dia. Jadi tinggal Allah doang di hati, udah selesai. Oh, prosesnya itu. Proses. Ya ibarat kan sebongkah besi yang gak ada bentuknya gak jelas. Sampai jadi sebilah pedang yang akhirnya jadi cantik banget kan. Dikeprek dulu, dipanasin dulu. Tapi nggak semua orang bisa melihat prosesnya gitu. Kan nggak semua orang kuat gitu. Benar-benar. Ada yang udah nyerah di Ya, itu tapi mengeluh mah nggak apa-apa kali. Makanya adilnya Allah ketika akhirnya kita nggak kuat, nggak ada yang sia-sia gitu. Kepahitan tuh ujungnya 2, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita pulang di hadapan Allah. Ya Allah, saya udah takut dosa saya bakal dihukum kayak gitu. Itu orang dosanya sama kayak saya, hukumannya seberat itu. Pas giliran kita di pengadilan, oh kamu udah aman. Loh kok aman? Ya kan kamu dijahatin sama orang-orang itu waktu di dunia. Itu kan gak sia-sia. Jadi ya udah ya. Silakan yang mau menghujat, mangga. Ayo kita lihat dulu ada cuplikan orang-orang menghujat. Bukan. Lihat. Seleranya apa? Aku seleranya kayak kamu gitu sih. Masalahnya aku bukan seleranya, bukan kamu. Kapan itu? Ini waktu kita ngobrol sama Coki kemarin. Iya, Stat. Itu Iya. kayaknya udah bulan puasa sih belum ya? Udah ada, udah puasa Kok dia nggak dikurung itu? Dia itu setan all access. Iya. Insya Allah. Misalkan kita kesel sama orang, Ya. kan katanya bisa forgive tapi nggak gampang untuk forget. Iya. Kita kadang-kadang kalau masih inget kesalahan dia, masih suka kesel. Apakah itu pertanda kita belum maafin dia secara full? Ya betul sih, memang maafin dan melupakan kan beda. Beda konteks. Tapi makanya memang kadang kalau kita nanya ya Allah, saya teh dosanya udah diampunin belum ya? Salah satu cirinya lihat masih sakit nggak? Gitu. Kayak misalkan ya orang dia maksiat terlalu cinta dengan mohon maaf pacarnya, padahal udah belum halal, belum lagi hubungannya ternyata naudzubillah ngelakuin yang Allah nggak suka. Pas diputusin pasti sakit. Kenapa? Karena kan udah ngedoain Allah. Allah manggil hayya alal falah, dia adem ayam aja, pacarnya tengah malam hujan-hujanan manggil dia berangkat. Padahal kan jangankan pacarnya, satu dunia cinta sama dia Allah nggak suka, kita tetap celaka. Maka ketika akhirnya untuk menggugurkan itu, ya berproses. Kapan sudah tergugurkan tuh dosa-dosanya, bisa jadi ketika nanti udah nggak sakit lagi. Dan ya proses, biarin, nggak apa-apa. Kalau Allah emang udah nggak mau maafin kita, mudah kok bagi Allah matiin kita kapan aja. Tapi ketika habis maksiat nggak langsung mati, ya udah Allah berarti nungguin tobat. Ngasih kesempatan lagi. Iya, tinggal kita mau gunain buat apa nih? Tetap menghancurkan diri atau enggak? Karena sejatinya yang rugi itu kan yang maksiat. Satu dunia maksiat semua, Allah nggak akan resign jadi Tuhan gitu. Iya. Satu dunia udah soleh semua, Allah juga nggak dapat komisi. Yang beruntung yang ngelakuin kebaikannya juga. Jadi kalau kita buat jahatnya, kita lagi nabung keburukan buat kita sendiri, rugi lah. Benar-benar. Iya. Tapi tabungan aku beda. Beda rekening dia, Tat. Beda rekening. Dia rekeningnya. Iya, kadang-kadang saya Tapi kan- doain dia aja kena 6.500. Beda ini. Beda server. Beda server. Ini ada ini ya waktu itu, ada pelajaran ya. Iya. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah, ngeliat ular. Daripada nakutin orang, ularnya juga diem aja udah mati kali ya. Bakar aja deh daripada orang nanti takut. Pas dipegang ularnya ternyata masih hidup, ngigit, kepatok, berdarah, refleks jatuh ularnya ke dalam api. Beliau langsung ambil besi panjang, terus dikeluarin itunya ularnya. Bapak-bapak di sekelilingnya nanya, Pak abis digigit sama ularnya kenapa ularnya malah diselamatin? Jawaban beliau waktu itu, ya ular ngigit gak bisa milih. Namanya dia ketoel orang, mau ganteng, mau cantik, mau cewek, mau cowok, tua, muda. Yang gigit namanya ge orai, ya ular. Nah aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Kenapa aku harus berbuat baiknya didikte sama orang dulu. Kalau udah tahu itu adalah keburukan, masa aku balas keburukan? Buat apa ngaji tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, kalau bisanya cuma niru keburukan orang doang. Udah tahu fitnah buruk, dibalas fitnah. Itu teh bapaknya orang Bandung. Bukan, ini cerita doang. Fokusnya ke situ ya. Ini cerita doang. Cianjur dia ternyata. Cianjur, Bapak si Cianjur. Tapi Ustadz, kita tadi udah nanya sama Ustadz, ini ada beberapa
talk posen. Aduh, barulah ini. 2 tahun running nih acara, baru gue tahu ada namanya Talk Posen ini. Talkport Citizen. Waduh. Ya ampun, ini kita mau Ya, Talk Posen mau nanya-nanya juga mau. Ada pertanyaan dari Talkport Holic nih. Ai. Mana pertanyaannya? kenapa setiap hari lebaran habis zuhur langsung hampa? Enggak juga. Yang lagi banyak utang juga setiap hari hampa. Kalau banyak syukurnya ya nggak akan ada hampanya. Tapi moodnya kali Ustaz, jadi habis capek, udah habis zuhur tuh tidur lagi. Biasanya kadang. orang-orang pada tidur gak sih? Iya benar Iya tidur. sih, kan kecapean. kali. Oh, hampanya gara-gara tidur, iya ya. Iya, Gelap tau bang. Iya. Begitu kali yang dimaksud. Iya, karena kan kita berangkat pagi banget kan sholat id itu kan. Jam 6 udah Sebetulnya jalan. sholat subuh lebih pagi. Iya sih. Oh, bener. Karena kadang-kadang begadang dulu Ustaz malam takbirannya. Ya itu juga ya Rasul tuh nggak suka setelah Isya masih bangun berlarut-larut kecuali untuk jadi yang manfaat. Jadi silakanlah kalau ada manfaatnya silakan begadang, tapi kalau nggak sehat juga kan lagi. Lari. Tat, maaf nih agak personal. Ini emang gue lagi belajar sendiri. Iya. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat apa namanya? Qobliyah subuh. Oh, qobliyah subuh. Ada yang nyebutnya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa? Tat? Boleh. Keempat imam mazhab itu nggak ada yang baca usoli. Nggak ada yang baca usoli? Iya, karena tapi pengikut mazhab Syafi'iyah mengizinkan kalau kamu mau baca usoli untuk menguatkan niat. Jadi kalau kita wudhu di rumah, bentar lagi azan zuhur, berangkat wudhu langsung ke masjid langsung ikut Allahu Akbar. Dan udah niat pengen sholat zuhur. Karena niat itu di hati, tidak wajib dilafazkan. Jadi kalau kita nggak hafal Arabnya, ya Allah saya pengen sholat sunnah yang sebelum subuh ini ya Allah, karena engkau lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah boleh itu juga. Boleh juga nggak apa-apa. Boleh. Oke. Nanya doang itu. Lanjut. Next question. Tips menyadarkan orang yang suka nanya pencapaian orang pas ketemu di hari raya merusak vibes. Tampar, satu tampar. Maaf Tat, ya anaknya agak Satu rebel. tampar. Kedua motornya pretelin aja. Ya, Pretelin. ya betul. Udah belajar otomotif. Iya benar. Ya tips paling baiknya ya pencapaian jadilah orang. sukses aja udah. Jadi dia omongin sama orangnya juga yang baik-baik. Udah istilah minta tolong sama Allah. Suksesnya bukan untuk supaya mulut orang juga, tapi kalau aku sukses aku bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Nanti Allah mudahkan. Bismillah. Nah itu tuh bukber juga, makanya gue jarang ikut bukber tuh gitu-gitu, males. Karena menunya nggak doyan. Bukan gitu. Bukan Iya gitu. karena nanti itu nanya-nanya. Maksudnya, ajang-ajang pamer-pameran. Iya. gitu. Itulah ya. Males lah. Tapi males kalau banget kalian gitu. unggul kayaknya dibanding teman-teman yang lain, bisa jadi malah "Ih, keren Bang Surya. Belum tentu, siapa tahu di hadapan Allah mereka lebih keren daripada saya. Iya. Ustaz. Udah mandang akhirat berarti alhamdulillah. Iya. Nyerep ya. Bro, gua gini-gini ngaji bro. Masya Allah. Benar Ustaz. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang kita juga jadi sungkan ya. Tapi buat kita-kita ini nyenengin orang lebih gampang tahu. Emang ya? Kenapa? Buat orang-orang terkenal tuh bisa jadi katanya pisau bermata dua. Betul. Ya. Bisa gampang banget melakukan kesalahan yang nyakitin orang dan segala macam. Bisa gampang banget nyenengin orang. Iya, Iya, makanya dianggap Simbol foto jadi ya, simbol foto gitu ya Ustaz. dianggap jadi alat aja. Iya. Popularitas itu cuman alat untuk ngenalin Allah ke banyak orang. Bukan buat ngenalin diri sendiri. Mumpung ada yang dengar, ada yang nonton, pastikan yang disampaikan jadi kebaikan. Setelah itu kita tidur ada orang yang jalanin kebaikan dari lisan kita, dapat transferan pahalanya. Tapi kalau kita nunjukin yang tidak baik, ada orang maksiat gara-gara setelah ngelihat kita, repot sekali kitanya tidur dapat transferan. Bawa-bawa juga ya. Iya. Gitu aja betul, pisau bermata dua. Ih serem Guys jangan lupa sholat. Masya Allah. Masya Allah. Jangan makan babi. Betul. Jangan minum susu babi juga ya. Sama jangan ngelus-ngelus pala babi ya. Iya. Jangan. Jangan gendong babi di sini kayak nonton konser, jangan ya. Ngapain lagi? Satu pertanyaan dari Iya, saya. silakan. Gue selalu tanya ini ke teman-teman gue yang lebih zen lah hidupnya. Ngeluh tuh wajar nggak sih? Ya Ustaz. Ngeluh tuh wajar nggak sih? Oh. Kita ngeluh capek. Aduh, mana kia-kia teuing gitu. Capek banget gitu. Iya, Untuk kia-kia tuh. ngeluh gitu. Boleh ngeluh aja, wajar. Kita kan silakan kalau mau ngeluh, tapi yang ngeluhnya ke Allah. Ya Allah, hamba udah melakukan ini semua. Kalau sampai ini tidak jadi amal soleh yang kau terima, maka kepada siapa lagi aku berharap ya Allah. Itu kan juga ngeluh sebetulnya kan.
Daripada ngeluhnya ke makhluk. Yang makhluk kumpul seplanet bumi Allah nggak ngizinin kita selamat juga mereka nggak bisa nyelamatin apa-apa. Nganterin sebutir beras mereka bersepakat juga mereka nggak bisa nganterin kalau Allah nggak ngizinin. Jadi ya silakan kalau mau ngeluhnya ke bumi. Nanti terdengarnya di langit. Tapi Kalau kadang tengsin gimana tadi? Malu. Gua giliran mentok aja, baru dah. Iya. Sholat, baru dah. Kalau ada masalah-masalah baru tuh. Ya itu kan kalau ke orang, giliran lagi seneng sama grup yang ono, ada masalah baru cari gua. Kalau Allah mah kan justru rindu. Kalau Allah emang udah nggak suka ya udah dibikin sibuk aja dengan istidroj dan lain-lain. Dan ketika kita akhirnya baru nyari Allahnya belakangan, nggak ada suara tiba-tiba dari langit, hari gini aja baru nyari saya. Ya kan nggak mungkin gitu Allahnya. Allah mah nggak kayak gitu. Lagian kalau ke manusia ada 1000 kebaikan bisa hilang karena satu kesalahan. Kalau ke Allah kita bawa 1000 kesalahan bisa hilang karena satu kebaikan yang Allah ridho. Maka silakan ke Allah aja. Ya udah Tat, makasih banyak ya. Gak Makasih kerasa kita banyak. ngobrol udah 2 jam setengah ini. Iya tadi kita lihat tadi ibu-ibu habis Ditontonnya makan. 0,25 nih. Bener, ibu-ibu makan lontong tadi nambah sambil ngeliatin kita. Seru banget Bu, keren banget. Iya, tiba-tiba gini. Taunya lengkoas. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Selamat hari raya Idul Fitri semuanya. Maaf lahir